Amin. Masih tentang nama. Nama kemarin udah dibahas nama punya anak, namanya siapa yang bakalan punya anak nih ya, kalau yang mau punya anak ya nggak pasti. Ada bahu wa yazajarahu anil qabih wa yurda nafsah. Berperi kelakuan yang baik ya. Warawaina fi kitab Ibnu Sini an Abdullah bin Bushri Al-Mizani as-Sahibi Rasulullah sallallahu Allah subhanahu alaihi. wa huwa, ini tentang penamaannya ya, yang namanya siapa tuh tadi, Busri itu bidoma ya-nya di doma, terus kan sinnya di patah, yakni namanya yakni Umiya ila Rasulullah SAW, Utiya ila Rasulullah SAW. Ya satani ummi ila Rasulullah SAW, ibunya itu menyuruhnya ya, yang bernama Abdullah bin Bushri, menyuruhnya untuk bertemu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikitfin min inab, ya, dengan membawakan sejumput setangkai anggur ya gitu, serenceng anggur. Fakalatul minhu qabla an ablaghahu iyahu, maka sebelum ini anggur sampai kepada Rasulullah SAW, artinya sebelum dia bertemu kepada baginda Rasulullah SAW, falamma jitu bihi akhadha bi uzani, sebelum sampai ke Rasulullah, ini anggur dimakanin. Habis dong. Ini anggur dimakanin, beberapa yang dimakanin beberapa. Ya. Falamma jitu bihi akhadha bi uzani, ya. Maka ketika ketemu Rasulullah Wakal berkata, iya Gudar, wahai pengkhianat. Ya Gudar, wahai pengkhianat. Ya ada aja cerita-cerita begitu ya. Insyaallah. Rasulullah lagi dimakan guru Rasulullah. Ya pantas aja kalau murid sama gurunya dimakanin gitu. Ya sama Rasulullah dimakanin. Ya begitulah. Riwayat ini Sahih Bukhari wa Muslim an Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, ya. Sayyidina Abdurrahman anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma fi hadis sahih tawil, dengan hadis yang panjang al-mustamil dan berkelanjutan ala karamatu zahiratu lis-shadiq, yang menceritakan tentang karamah daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa ma'nahu, maknanya Anis Shadiq radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an daifu jama'atun wa ajalasahum, mengundang beberapa tamu, menjamu beberapa tamu, kebanyakan daripada tamu itu wa lasahum, dan menyuruhnya duduk berkumpul fi manzilahu, di rumahnya, wa ansarafa ila Rasulullah SAW, lalu disuruhnya ini anaknya yang bernama Abdurrahman ini untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, menyampaikan kabar ini bahwa ada tamu nih.
Pada akhara raju'uh, maka dia lambat datang kembali setelah bertemu Rasulullah, dia lambat lagi datangnya ke rumah. Wa qala inda raju'ah, maka ketika anaknya ini kembali ditanya, "Asyaytumuhum, apakah kamu udah menjamu tuh para tamu?" katanya. Qalu la, belum. Fa aqbala ala ibnihi Abdurrahman, maka dia marah kepada anaknya bernama Abdurrahman. Faqala ya Gunsar, masya Allah, wahai orang yang tercela. Loh, bapaknya segitu marahnya tuh, karena tamu ini bagian daripada adabnya orang Arab, ya, adabnya orang Arab harus menjamu. Anaknya lupa ngejamu, dikatain wahai yang tercela, ya Gunsar. Fahida wasaba, dan enggak artinya itu makian daripada Sayyidina Abu Bakar. Untuk kaulahu Gunsar, maka dikatakan Gunsar itu digoin-goinnya di di doma, keterangan tadi aja tentang penamaannya, nunnya dimatiin, sa'nya di kasrah, ra-nya di doma. Wa ma'nahu ya laim, wahai yang berbuat jolim. Wa qaulahu, dan dikatakan untuk fajjada, jimnya jim dan dalnya itu dipatah. Wa manahu da'a alaihi, yang maknanya artinya mendoakan kepadanya, biqata'il unaf, hidungnya kepotong. Masya Allah, wa tahwahu wallahu a'lam. Jadi kalau orang Arab itu menjamu tamu, ya. Jadi kalau sampai tamu itu keleleran, ya itu sampai anaknya itu potong lu hidungnya, begitu lah, sampai segitu. Ya itu. Dan penjamu tamu terbaik yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dikatakan oleh istrinya, wahai Rasulullah, engkau ini penjamu tamu yang paling baik. Mana mungkin Allah marah kepadamu. Yang bagi babu nadai malla yu'rifu ismuhu, bab yang memanggil orang yang belum dikenal, bagaimana cara memanggilnya. Yang bagi selayaknya yunada, memanggilnya bi ibarah, dengan suatu ibarat. Ibarah atau ibarat itu apa namanya? Istilah, ya. La yata'adza biha, yang enggak nyakitin dia. Wala yakuna fiha kadzib, dan juga enggak mengandung, panggilan itu mengandung kebohongan, ya. Wala malak, dan juga mengandung penjilatan, ngejilat gitu, manggil orang ngejilat. Kekaulak, seperti manggilnya ya ahi. Tuh, jadi manggilnya jangan nyakitin. Ya, buruk lupa. Jangan. Jadi kalau ada tompel jangan sakit hati. Walaupun bener gitu. Kayak lalat gitu ya Allah. Terus jangan juga mengandung kebohongan. Ya udah tahu jelek, ganteng. Ya, jangan. Marah dia. Tampan. Manggil aja. Terus jangan juga ngejilat gitu kan. Ganteng, jadi dia. Ada kali menyebutnya. Tapi manggilnya apa? Ahi, ya. Ya fakih. Iya fakir. Ya sayyidi, ya hadza, boleh hadza, ya hadza, orang ini, ya sahibus saub, ya sahibus saubil fulani, wahai pemilik baju misalnya dia mereknya apa, pakai Hammer, ya pemilik baju Hammer, atau ya pemilik baju Crocodile, ya pemilik baju apalah gitu, ya pemilik baju yang bergambar apa,
ya sahibun na'al fulani, wahai pemilik sendal yang gembung misalnya, yang gendut. Wahai pemilik sendal merah jambu, ya boleh. Kalau kita nggak kenal. Awil faras, atau pemilik kuda, wahai pemilik kuda, atau ya jamil, wahai yang apa namanya, yang bagus. Cah bagus, maka orang Jawa bilang cah bagus ya. Bagus. Ya. Au sayub, atau pemilik pedang, au romih, atau pemilik panah atau tombak. Wa ma usyahu hadza ala hasab hal al munadi wal munadi, ya sebagaimana nanti kondisinya tergantung daripada orang yang mau dipanggil dan si pemanggilnya. Orang yang mau dipanggil tuh keadaannya kayak gimana ya begitu. Wa qad rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah bisanadi hasanatnya Hasan an Bashiri bin Ma'bad al-Ma'ruf, Bashir bin Ma'bad yang lebih terkenal dengan panggilan Ibnil Khosasiyah. Qal, berkata beliau, bainama ana umashi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazara fa idza rajul, kami melihat ketika itu ada seorang lelaki yamshi bainal kubur, berjalan di antara kuburan. Jadi dia berjalan di antara kuburan-kuburan. Alaihi na'alani, maka padanya ada terompah. Jadi dia memakai terompah. Dia jalan di kuburan sambil memakai terompah. Faqala ya sahabat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam, ya sahibas sabatiyatain, wahai pemilik dua terompah, uyuhak, celaka engkau, katanya. Alaki sibtiyataka, maka copot itu terompahmu. Maka kalau kita di jalan kuburan, baiknya kita nyopot terompahnya kita. Kalau di sana kuburannya itu batu-batu, ya paling juga kerikil-kerikil pasir gitu ya. Kalau di sini ada duri-durinya, ada juga belingnya, ya. Ada juga bekas pecahan botol ituan air mawar. Pakai, cuman hati-hati jangan sampai ngelangkahin atau ngijab kuburan. Tadi itu wayuhak, wayhaka, artinya celaka engkau. Wa dzakara tamamal hadis, dan sebagaimana telah diungkapkan di hadis yang lalu. Qultu na'al itu artinya sabiyatah, sendal, bi kasrosin, sinnya di kasroh, allati la syaira 'alaiha, yaitu terompah yang enggak berbulu. Jadi terompah biasa itu seperti sendal-sendal yang gendut-gendut itu. Ya, seperti apa itu? Yang pokoknya yang depannya ketutup itu namanya terompah. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sini an Jariyatul Ansari, daripada Jariyah, sahabat Ansar, sahibi Rasulullah SAW. Wa huwa bil jimnya itu dia pakai jim karena ada namanya itu bariyah, pakai ba, ini pakai jim. Qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi, maksudnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ini orang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza lam yahfadha ismuhu rajul, dan Rasulullah itu memanggil tapi lupa namanya, nama seorang laki ini. Qala, maka baginda mengatakan, ya ibni Abdullah, wahai anak hamba Allah. Jadi kalau kita nggak kenal sama orang, panggil itu ya ibni Abdullah, ya, wahai anak hamba Allah. Bab minahil waladu wal muta'alimi wal muta'alim wan talamid, bab yang melarang seorang anak dan seorang murid dan seorang maksudnya penuntut ilmu, ai yunada, memanggil daripada abahnya, daripada bapaknya, wa muallamahu, dan gurunya, wa shaykhahu, dan syekh-syekhnya, bi ismih, dengan namanya. Jadi larangan untuk memanggil abah kita, bapak kita, dan guru-guru kita dengan memanggil namanya langsung. Ruwaina fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan dari kitab Ibnu Sini an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata, ra'a rajulun ma'ahu gulam,
dilihatnya ada seseorang laki-laki berjalan bersama anaknya. Faqalal gulam, maka dikatakan kepada anak itu, man hadza, siapa nih? Qala, dan anak itu berkata, abi, abakku, bapakku. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, fala tamsi umamahu, jangan engkau berjalan di depan bapakmu. Itu larangan. Wala tasib lahu, maka jangan engkau membuat jengkel bapakmu. Wala tajlisu qablahu, dan janganlah engkau duduk di depannya, maksudnya membelakanginya. Duduk membelakanginya, duduk depan begini nggak, tapi ngebelakangin nggak boleh. Tuh ada larangan. Jadi jangan kita sama guru kita itu jangan jalan di depannya. Terus jangan membuat jengkel dia. Jangan duduk membelakanginya. Wala tad'uhu bi ismihi, dan jangan engkau memanggil dengan namanya. Anton, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, panggil aja gitu kan. Bapaknya Indi. Abel ini. Qalat, maka kata maknanya la tastasibu lahu, jangan membuat jengkel itu, ai la tafa'alu fa'alan, janganlah kamu melakukan sesuatu kelakuan ya ta'arrad yang buruk fihi, jangan kita berbuat buruk atas kelakuan kita. Li'anna yusabbaka abuk, yang menyebabkan bapakmu itu kesal, jazarul lak, dan mencaci makimu, wa ta'adiban, dan memberi pelajaran kepadamu, ala fa'ala kal qabih, atas kelakuanmu yang buruk. Maksudnya begitu ya. Tastasib itu jangan membuat bapakmu jengkel, jangan membuat gurumu jengkel. Ru'aina fihi anis Sa'idil Jalilil Abdus Saleh, daripada sahabat yang bernama Sa'id Al-Jalil, orangnya soleh, orangnya yang baik. Maka al-mutafaq, dikarenakan kesolehannya itu, al-mutafaq al-solihah, nah dikarenakan kesolehannya itu dipanggilnya dia, orang-orang memanggilnya dia Abdullah bin Zahr, namanya Abdullah bin Zahr. Bifatah hadza, j-nya dipatah, iskanal ha, ya, haknya dimatiin. Radhiyallahu an. Gol berkata, yuqala minala uquq, yang menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan itu adalah an tusammi abuka bi ismi, engkau menyebut bapakmu dengan namanya. Wa an tamshi'a amamahu fi tariq, dan engkau berjalan di depan bapakmu. Jalannya maksudnya membelakangin, duduk. Jalannya membelakangin bapaknya, membelakangi gurunya. Duduk membelakangi bapaknya, membelakangi gurunya. Kalau mau berhadapan nggak? Ente jalannya mundur. Kalau mau gitu, ente jalannya mundur. Ini adab ya, ini adab. Babu istihababu naghirul ismi ila ahsanu minhu. Ya, disunahkan untuk mengganti nama kepada yang nama yang lebih baik. Nah, siapa yang namanya kurang baik di sini? Ganti. Fikri. Syaiton, ganti nama Syaiton rajim. Pokoknya ganti di Al-Quran katanya. Ambil nama yang baik dari Al-Quran. Ada ini, Dajjal. Wah, Syaiton rajim keren ya. Itu lagi. Fihi hadis Sahal, dari hadis Sahal, ya, bihi, bukan bihi ini bin, ya, bin Sa'id itu pakai ha ya, bihi ya, ini bin Sa'id Sa'adi al-mazkur
fi babi tasmiyah yang udah di apa namanya kita sebutkan tadi di bab tasmiyatul maulud, menamakan anak udah ya. Fi qisatul munzir. Ya, kisahnya anak yang bernama Munzir. Masih ingat gak? Nggak ingat. Munzir. Nah, kenapa dia? Begitu ada anak di bawah, nabinya lagi sibuk tangannya. Ini anakku ditaruh di pangkuannya. Terus sama ini diambil sama bapaknya bawa pulang. Pas nabi udah selesai, mana anak gitu kan. Ya, cariin. Namanya siapa? Belum ada namanya, panggil dia Munzir. Munzir. Munzir itu apa? Enggak kok. Iya, masya Allah. Habibana. 70. Allah. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Zainab kana ismuha Barah, bahwasannya Zainab itu ya istrinya baginda Rasulullah SAW. Zainab ini radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, karena dulunya namanya Barah, namanya itu Barah. Fakir, maka dikatakan di sini tuzakka nafsah, setelah dia mensucikan dirinya, fasammaha Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW menyebutnya, memanggilnya dengan nama Zainab. Barah itu baik namanya loh, Barah itu baik. Barah itu yang Barah itu ahli kebaikan. Masya Allah, ahli kebaikan. Zainab itu apa? Zainab itu bunga yang harum. Kenapa Rasulullah nggak mau Barah? Dipanggilnya Zainab karena memang orangnya Zainab, orangnya harum dan cantik rupawan. Masya Allah, Allah masya Allah. Nah begini, kenapa Zainab ini namanya Barah ya, bin Jasi. Waktu itu anak angkatnya baginda Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisa udah cukuplah untuk menikah, maka dikawinkanlah berdua nih. Barah ini, Zainab ini nggak suka ya, karena kenapa ya? Maaf ya, Zainab ini anak ningrat lah istilahnya ya, orang darah biru lah gitu, dari suku Quraisy, darah biru. Sedangkan ini Zaid bin Harisa ini sebenarnya sih budak, gitu kan. Tapi kan udah diangkat anak, Marot tapi bukan anaknya, diangkatnya sama Rasulullah lagi. Bahkan Rasulullah itu sampai menganggapnya ini anak kandungnya gitu, sampai mau dikasih waris. Tapi Allah ngelarang. Pernikahan berjalan, belum dikawulin karena Zainab nggak mau, Zainab nggak suka, dia mau nolak perintah Rasulullah, gitu kan. Sampai suatu ketika datang nih Zaid, ya Rasulullah, saya nggak kuat udah. Ya gimana nih, udah nyerah gitu kan. Saya ngebujuknya ya sudah nggak bisa, saya mau ceraiin aja deh. Semula ditahan dulu, akhirnya udah nggak kuat dicerain, ya udah kamu ceraiin aja. Setelah masa idahnya habis, maka isu tuh, wah itu banyak isunya. Akhirnya diambillah di sama Rasulullah, dikawin sama Rasulullah. Ya. Karena kenapa? Ya, benar cantik, ya. Barah ini cantik, Zainab ini cantik. Terus dikawin sama Rasulullah, isu lagi. Tuh lihat tuh Rasulullah ngawinin anaknya sendiri. Maka turunlah itu ayat, ya, bahwa anak kandung itu bukan anak angkat itu bukan anak kandung. Istrinya boleh kau nikahin, ada ya. Ya itulah. Jadi Rasulullah juga nggak lepas dari gosip, terutama ibu nih. Gosip boleh. Ibu doang emang lu ya. Ya sama anak lagi di pasar itu sing gosipin, makanya pasar tempatnya setan, Tukang sayur. Yang setan sama setan, yang malaikat. Ya gitu. Jadi kisah Sayyidah Zainab begitu.
Wa fi sahih Muslim di riwayat sahih Muslim an Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Samuha Zainab, panggil itu Zainab katanya gitu. Qalat, maka dikatakan wa dakhalatu alaihi Zainab, dimasukkanlah Zainab. Siapa ini? Yaitu Zainab binti Jahsi. Wasmuha, dan namanya itu Barah. Fasamaha, dan dipanggilnya Zainab ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat Juwariyah ismuhu Barah. Juwariyah juga namanya Barah juga ya, sama-sama istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismuhu, maka suatu ketika Rasulullah SAW memanggilnya dengan sebutan Juwariyah. Ya, Juwariyah itu apa artinya? Juwariyah itu yang membuat kebahagiaan, ya, pintar ngebahagiain. Kamu juga pintar ngebahagiain nanti sama suami kamu, jangan sama yang ini antara itu lah. Bukan. Harus pintar, kalau udah pintar ngebahagiain namanya Juwariyah. Juwariyah. Jujur dong. Jujur. Juwariyah. Jujur namanya siapa? Junaidi bukan Juwariyah. Harusnya Juwariyah itu ganti itu. Jawab dalam hati. Iya. Makanya jaruh anyekulo haraja min inda Barah. Dulu namanya juga namanya Barah. Barah. Karena Rasulullah SAW apa katanya? Wakana yakrahu, aku nggak suka, ya nggak suka kalau kalian menyebutnya itu kharaja min inda Barah. Itu Rasulullah baru keluar dari rumahnya ahli kebaikan. Tuh, padahal namanya ahli kebaikan. Yang ahli kebaikan ya Rasulullah kan. Iya. Nah itulah artinya jangan sampai ada orang yang melebihi Rasulullah. Ada. Allah begitu. Ente juga namanya ganti. Maulana Zikram. Wah. Pantesan beleng nih. Tuannya kemuliaan. Oh, pantesan berat begini. Pikiran. Mikir. Kenapa berat? Iya gitu. Maulana Zil Eco. Krokodil. Itu namanya Maulana Zil Eco. Bukan. Siapa Maulana Zil Eco sih? Rifki Maulana. Ra'ina fi Sahih Bukhari an Sa'id an Sa'id bin Musayyab bin Hazan anin Abih, dari Sa'id al-Musayyab, bapaknya namanya Hazan, dari bapaknya, jadi dari kakeknya, yang an abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya ini, abahnya ini datang menemui baginda Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau baginda Rasulullah SAW berkata, Masmuk, namanya siapa nih anak? Namanya siapa kamu? Katanya, ini anak bapaknya nih datang waktu itu masih ya mungkin masih belum itu ya, belum dewasa. Masmuk, maka siapa namanya nih? Kalau anak ini orang ini berkata Hazan. Hazan itu artinya apa ya? Kelabu, apa namanya? Suram gitu. Suram. Suram itu Hazan. Harusnya. Beda. Berat emang nama lu bener asli. Siapa? Rapi Hazan namanya. Harzan beda. Tanya nih Zainuddin. Pojok lu lama. Sweet dah, sweet. Tapi ini anak berkata, Fakol, baginda Rasulullah berkata, Fakol, anta Sahal, kamu istilahnya, kamu saya ganti Sahal namanya. Sahal itu apa? Mudah, dipermudah urusannya, pokoknya dipermudah. Gol berkata ini, orang ini berkata lagi, la ughayyiru isma
samanihi abi. Aku nggak mau ganti nama yang diberikan oleh bapakku. Ini udah dikasih sama Rasulullah, masih iniin bapaknya. Kalau kita langsung ganti ya. Langsung ganti, Rasulullah yang ngasih. Sahal. Kalau Ibnu Musayyib, maka berkata bapaknya, berkata anaknya Musayyib ini. Anaknya tadi, anaknya si Hazan ini berkata, "Famazalat huzunati fina ba'd." Maka kerundungan selalu menerpa kami, keluarga kami sepanjang tahun. Ya. Udah disuruh namanya ganti. Suram, nama Suram. Nama Burem gitu ya, Burem. Enggak boleh. Oke, ntar kalau punya anak namanya bagus-bagus. Robert. Tapi jangan ngadu. Ronald panggil Ron. Ya pokoknya jangan, ya maaf aja, jangan Atang deh, kasihan anak ini. Iya, ntar bin Atang kan. Iya, bin Atang. Tapi kalau Sunda mungkin artinya bagus, nggak apa-apa pakai. Candaan aja. Maaf ya orang Sunda. Oke. Nah, saya mana tadi tuh? Oh ini, Mbak. Kalau tuh huzunah itu artinya gholizul wajhi wa syai'un minal qaswah. Artinya wajahnya selalu buram, suram, mendung, sedih begitu. Kasihan amat ya. Namanya orang tua. Sama ada nih di jamaah kita dulu namanya ya Naim. Apa nih? Naim ya, ajan yang tukang ajan. Yang kalau sholat bacanya kencang. Nean kali. Ada tuh yang orang Kulon. Itu kan artinya sedih artinya. Makam aturan ya. Rawaina bi Sahih Muslim an Abi Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira ismu Asiyah. Di goyaro ismu Asiyah, diganti namanya Asiyah. Wa qala anta jamilah. Jadi anaknya Ibnu Umar ini Asiyah, tapi baginda Rasulullah mengganti menjadi Jamilah. Jamil. Wa fi riwayatul Muslim aidan di Muslim yang lainnya ibnatu li Umar, anaknya Umar ini kana yaqulu laha Asiyah, namanya Asiyah. Fasamaha maka dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW Jamilah. Ya, kenapa Jamilah? Ganti. Jadi Rasulullah tuh manggil sesuai kayak Aisyah. Sayyidah Aisyah dipanggil Humairah. Ya. Ini merah, pipinya merah jambu, ngeping. Ini merah pipi ente. Cubit. Itu mah ungu. Ya, Ubi Jepang. Pipinya merah, benar-benar berarti orangnya benar-benar putih. Ya, bersih sampai itu urat-urat darahnya kelihatan. Iya, Humairah ya, Humairah. Kalau ini Fisunani panjangan gak nih? Riwayat nih Bang ada di kita. Bukan Ente doang tadi tujuannya ke yang lain. Itu Yunani, ente gimana? Nanti kok nanya Nani Sunani itu Sunani itu main mana? Wah ini. Lu. Maaf Haji. Ya maaf ya. Sunani Abi Daud. Bisnadi Hasan ani Usamah bin Akhdar sahibi Rasulullah SAW. An rajulan, bahwasanya seseorang yuqala lahu Asram, yang disebut dengan panggilan Asram, kana fin nafari Zaina, karena fitnah nafari Zaina atua Rasulullah SAW, ya,
ditugaskan untuk sebagai utusan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dari suku yang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, Mas mau nama ente siapa ya? Qala Asram. Wah, namanya Asram. Asram itu apa? Jengkel. Ngejengkelin orang. Mampu tuh. Siapa itu? Kalau yang lampu, Namanya ngejengkelin. Beranta. Beranta Zur'ah. Ya, bukan. Kamu bukan Aslam. Nama kamu Zur'ah. Zur'ah itu artinya naburin. Nabur. Zur'ah. Bisa juga Al-Mansur. Mansur itu nabur juga. Sama sebenarnya, kita sama dia itu sebenarnya sama. Jadi kalau di mana di Palestina di Yerusalem itu nggak ada penabur. Al-Mansur sama. Ya. Terus ada juga tuh yang di depan penabur yang tidurnya sambil duduk. ingin mau nih. Yang jaga Deti. Bernat ber. Rawain Nabi Sunani Abi Daud wa Nasai wa ghairu dan yang lainnya. Abi Suraisihani Al-Haribi As-Sahibi radhiyallahu anhu. Anahu lama waqada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a bersamanya qaumahu sab'ahum yukannahu bi Abil Hakim, ada orang utusan datang ya, dan dua rombongannya, ada seorang yang dipanggil dengan nama Abal Hakim. Fada'ahu Rasulullah SAW, maka dipanggilnya oleh baginda Rasulullah SAW, berkata beliau baginda, Innallaha huwal hakam, bahwasanya Allah yang maha hakim, maha bijaksana, yang maha memutuskan gitu. Hanya Allah yang maha memutuskan. Wa ilaihi hukmu falamma tukanna Abul Hakim. Kenapa engkau dipanggil Abul Hakim? Apa halmu dipanggil Abul Hakim? Waqala, maka dijawab olehnya, in kau idza talafu fi syai'in atuni fahakamatu bainahum. Kalau ada daripada orang-orang di suku kami yang bertengkar, fahtalafu itu bertengkar ya, fi syai'in karena sesuatu itu, maka saya yang memutuskannya, melerainya begitu antara mereka. Farada Qila al-fariqain, maka mereka itu enggak jadi bermusuhan. Wa qala Rasulullah SAW, ma'asanu hadza, baik sekali engkau. Baik sekali engkau. Famalaka minal walad, apakah kamu punya anak, katanya. Qala ya li Suraih ya, li Suraih wa Muslim wa Abdullah, namanya Suraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara mereka bertiga? Qala Suraih, Suraih ya Rasulullah begitu. Wal, maka berkata baginda, fa anta Abu Suraih, maka engkau namanya Abu Suraih, jangan Abul Hakim lagi. Abu Suraih. Jadi jangan bawa Nadil Ikram lagi. Kalau lagi aja. Abad Games. Yang ini Ramdan. Alia juga. Ya. Kalau udah ini ganti tuh. Masa ente lebih tinggi dari dia? Dia lebih tinggi. Alia yang paling tinggi. Kamu kan enggak? Baru aku nanti dia yang nyuruh tuh. Itu haters lu. Nggak, itu emang itu ntar kalau pelan-pelan gitu. Panggilnya jangan Alia lagi, siapa kek? Iya. Ini manggil ai bagi. Ya Jamilah gitu, apa ya, Zainab. Kok itu kamu manggilnya begitu sih lo? Aisyah. Ya. Aisyah ponakan dia dong. Ponakan Aisyah. Si Bang anu mau ih. Deti juga.
Iya, panggil nanti kalau udah misalnya jadi, panggil apa yang enak lah gitu. Iya. Mata. Wahai bunga kasturi, ya. Wahai ayang-ayang. Mata udah buram nih. Itu agak-agak ini nggak agak Terang lagi. enggak itu terang. Oh itu terang ini enggak ya? Ini benar loh itu terang ini. Terang. Tuh. Oh iya, burung itu. Lagi ente cetakan kuitang. Ya Rabbana karamna bi